Oke, halo generasi muda, selamat pagi, selamat datang di Kita Muda Talk Show, Preparing 101 Entering College Life. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya, Kata Risa, akan menemani pekan kalian melalui Kita Muda Talk Show yang dapat disaksikan melalui channel YouTube kitamuda.id. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu spesial loh. Mereka ini sedang berkuliah di kampus ternama Indonesia dan punya cerita menarik saat mengejar mimpinya. Oke, langsung saja mari kita sapa ketiga pembicara kita hari ini. Halo Kak Anggi, Kak Revisa, Kak Via. Apa kabar nih kalian? Halo, halo. Halo, Kabarnya baik. baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, ini kalian udah pada di kampus tercinta apa masih di daerah masing-masing ya? Mungkin dari Kak Revisa lagi di mana nih sekarang? Oh iya, aku udah di Depok sekarang. Oh, udah di Depok. Oke, kalau Kak Melinda lagi di mana? Aku masih di rumah sih. Belum Oh, masih di rumah ya? Ya. Oke, kalau Kak Olivia gimana? Aku juga masih di rumah sekarang. Oke, ini masih pada offline ya yang di rumah ya? Online maksudnya. Belum tahu sih, soalnya suratnya kan belum diserbarkan ke mahasiswanya. Jadi kita masih nunggu. Ya, oke, oke. Awal Februari baru dikasih. Oke, semoga offline ya, pasti harapannya. Nah, kali ini Kak Anggi, Kak Revisa, sama Kak Via ini kita datangkan untuk menginspirasi kita nih teman-teman. Menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita selama ini, apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum memasuki dunia perkuliahan? Nah, maka dari itu kita sudah menghadirkan langsung sosok yang punya segudang cerita ini untuk dibagikan. Mungkin dari Kak Revisa, Kak Via, dan Kak Anggi boleh memperkenalkan diri dulu ya teman-teman kita muda. Formatnya mungkin bisa nama, asal kampus, jurusan, dan sedang sibuk apa gitu kali ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Olivia. Oke, halo semuanya. Aku Olivia. Aku jurusan Sains Aktuaria dari Institut Teknologi 10 November. Dan sekarang sibuknya lagi proses pindahan sih. Pindahan kos gitu. Wah, mantep. Udah siap offline nih ya, Kak Via. Oke, kalau Kak Revisa gimana? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Revisa Yunda, biasa dipanggil Revisa. Aku dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terus sekarang lagi sibuknya untuk maju lagi di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Wah, keren banget nih Kak Revisa. Oke, mungkin yang terakhir Kak Anggi gimana? Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Dita Anggi Subagio, biasa dipanggil Anggi. Untuk jurusannya sendiri, aku jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri dari Universitas Diponegoro. Untuk sibuknya masih itu aja sih, masih kegiatan PSM, setiap hari masih latihan walaupun online. Terus mau persiapan juga, mau maju ke HM tahun depan gitu. Thank you. Wah, udah mantep-mantep banget ya, udah langsung kelihatan kalau mbak-mbaknya ini emang punya segudang pengalaman dan aktif di kampus sesuai dengan impian mereka masing-masing tentunya. Nah, seperti yang kita tahu nih, jalur masuk perkuliahan saat ini kan nggak hanya ada satu ya teman-teman. Banyak banget jalan menuju Roma, termasuk pintu menuju perkuliahan. Karena kemarin Kak Dea udah menghadirkan speaker dengan latar belakang SNMPTN, swasta, dan IUP, kali ini kakak-kakak yang udah hadir tentunya punya pengalaman yang berbeda, ya nggak sih Kak? Nah, mau tahu dong, kakak-kakak ini kalau boleh kasih bocoran nih, dulu masuk perkuliahan tuh lewat jalur apa ya? Mungkin boleh dari Kak Revisa dulu deh. Oke, dulu aku lewat jalur SBMPTN UTBK. Oke, UTBK. Kalau misalnya Kak Anggi, Kalau aku pribadi, aku masuk lewat jalur PSSB. PSSB, oke, mungkin bisa dijelasin nggak sih Kak, PSSB itu kayak gimana sih?
Oke, jadi aku jelasin sedikit untuk PSSB sendiri itu jalurnya untuk khususnya untuk Undip sendiri, Universitas Diponegoro itu, kalau PSSB kita itu masuknya itu kita ngisi link gitu, kita masukkan nilai-nilai kita semua. Kemudian kalau misalnya kita punya piagam, sertifikat, ataupun sertifikat organisasi pun, misal jadi ketua organisasi atau apapun itu yang masih tingkatnya masih tinggi itu bisa kayak gitu. Oh, mantep, mantep, mantep. Berarti mirip kayak senam PTN sama senam PN gitu ya, Kak ya? Iya, hampir mirip. Oke, kalau dari Kak Via, gimana Kak? Kalau aku sendiri kemarin masuknya jalur mandiri. Oke, mantep banget nih. Menarik gak sih? Oke, jadi teman-teman kita muda, hari ini kita punya kakak-kakak dengan latar belakang SBMPTN, diploma dan mandiri ya, sebagai jalur masuk kampus tercinta. Nah, jangan lupa jalur apapun itu, nggak ada bedanya, semua perlu kerja keras untuk melewatinya. Tentunya target kalian juga harus terus berusaha ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke topik persiapan memasuki dunia perkuliahan, pengen denger nggak sih pendapat kakak-kakak ini tentang pentingnya kuliah? Nah, gimana tuh Kak? Gimana sih pendapat Kakak tentang kuliah atau pentingnya pendidikan tinggi itu sendiri? Mungkin tadi udah dimulai dari Kak Revisa ya, sekarang boleh Kak Anggi duluan. Oke, di sini aku mau menjawab kenapa sih gitu ya pentingnya apa sih pentingnya juga kuliah itu. Jadi kita itu apalagi zaman sekarang kan udah teknologi udah semakin canggih, apapun itu kita juga berhubungan dengan teknologi yang mungkin setiap tahunnya bahkan setiap detik itu dia itu juga semakin berkembang gitu. Jadi pentingnya kuliah pun itu apa ya? Kita tuh juga harus mengikuti perkembangan yang ada kan. Kemudian kalau misalnya kita nanti udah memasuki dunia kerja ibaratnya, kita pasti juga butuh relasi yang luas, kemudian orang-orang hebat yang mungkin kalau misalnya kita nggak kuliah, kita nggak bakal bisa tahu nih, ini siapa sih latar belakangnya, orangnya seperti apa, kemudian kadang-kadang kan kita juga masuk kerja itu lewat relasi ya, kadang dengan orang yang kita kenal, orang-orang hebat yang mungkin punya apa ya, punya kayak privilege yang tinggi, kemudian kita juga bisa ngobrol apa sih pengalaman beliau yang mungkin bisa kita contoh, ataupun pengalaman-pengalaman dosen lah, yang menurut aku tuh kadang pengalaman dosen itu kayak nggak kebayang juga, kok bisa ya ngelakuin seperti itu, kayak gitu-gitu sih. Apalagi buat kita-kita nih para perempuan, itu pasti kayak pendidikan itu rata-rata pasti nomor 1 ya. Kita juga nggak mau punya background yang ini aja, kemudian kita juga pasti ingin mengembangkan diri kita sendiri, apalagi di universitas itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikutin, mulai dari apa ya, misalnya nih BEM, itu udah pasti, itu udah banyak banget teman-teman yang mungkin apa ya, ngelihat kemarin yang lagi viral kayak gitu-gitu pasti kita pengen juga pengalamannya apa aja, apa yang dirasain, kemudian organisasi-organisasi lain juga banyak kan di universitas. Jadi itu sih yang penting. Yang utama itu relasi. Itu sih dari aku. Oke, relasi sama mengembangkan diri gitu ya. Menarik, menarik. Oke, dari kita lanjut ke Kak Livia, gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri, kenapa kuliah itu penting itu, kalau aku pribadi karena kuliah itu bisa apa ya, kayak ngebentuk pola pikir kita itu jadi lebih matang dan lebih dewasa. Terus kayak di perkuliahan kita kan juga ketemu banyak orang nih dengan perspektif dan sudut pandang mereka yang beda-beda. Jadi kayak kita pasti punya wawasan yang luas, kita bisa ambil pelajaran banyak banget di sana untuk jadi individu yang lebih maju, lebih berkembang lagi menjadi lebih baik gitu. Oke, keren-keren. Oke, sekarang yang terakhir kita ke Kak Revisa. Menurut pandangan Kakak gimana nih? Oke, mungkin sebelumnya aku mau kasih tahu
dulu ya, miskonsepsi dari aku ngelag nggak? Bentar. Halo? Oke, masuk. Kalau misalnya nggak kuat jaringannya nggak apa-apa, off cam aja, Ref. Oke. Sekarang suara kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, aku off cam sebentar ya. Jadi mungkin sekarang kita kasih tahu aja realita orang-orang, apalagi aku juga berasal dari daerah juga, banyak banget orang-orang yang menurut aku memandang kuliah tuh hanya untuk mencari kerja gitu. Kayak, oh oke, gue kuliah ke sini untuk cari kerja ini, kayak apa ya, istilahnya secara filosofis mereka mengincar sesuatu hal yang istilahnya fana gitu loh dari kuliah itu sendiri. Padahal dan akhirnya ketika mereka ada pola pikir kayak begitu, terus mereka akhirnya mikir, lah dia aja misal si B nggak kuliah bisa dapat pekerjaan. Jadi kenapa kalau kayak gitu gue harus kuliah kalau misalkan ada orang yang nggak kuliah tapi bisa dapat kerjaan. Nah, di sini menurut aku tuh ini jadi salah satu miskonsepsi kenapa akhirnya banyak banget orang-orang di daerah yang putus sekolah atau bahkan mereka sampai SMA pun nggak ngelanjutin atau bahkan malas-malasan untuk kuliah. Padahal sebenarnya makna dari sebuah kuliah tuh bukan sekedar untuk bekerja aja atau bukan sekedar untuk mencari pekerjaan aja, tapi kuliah tuh sebenarnya untuk meningkatkan kualitas diri. Sebenarnya gini, akhirnya dengan kita punya ilmu itu yang sebenarnya kuliah tuh ilmunya nggak ada di waktu kita SMA, SMP, SD. Kan ilmu kuliah itu kan beneran ilmu penerapan kehidupan banget. Kayak misalkan aku aja contohnya kayak ilmu hukum gitu. Kayak aku nggak belajar hukum waktu aku SMP, SMA. Itu adalah sebuah nilai dari peningkatan diri aku ketika nanti aku bisa lebih banyak belajar hukum. Dan ketika aku belajar hukum, kayak apa ya, aku sekarang belajar untuk nggak dibodohin sama orang gitu, apalagi terkait hukum itu sendiri. Karena waktu dulu mungkin waktu SMA aku kurang ngerti ya terkait hukum-hukum kayak gitu. Terus akhirnya ada ketika keluarga aku misal kayak ditipu terkait tanah. Nah, itu ketika aku belajar hukum, aku bisa ngerti, oh ini sebuah penipuan. Dan gak usah jauh-jauh ke tanah deh, misal kayak ada SMS dari pinjol ilegal gitu. Dulu aku nggak ngerti bahwa itu adalah sebuah hal yang ilegal, tapi sekarang aku ngerti itu adalah sebuah hal yang dilarang oleh negara berdasarkan undang-undang gitu. Jadi itu adalah sebuah upgrading diri aku, bahwasanya sekarang tuh aku sebagai mahasiswa, terlebih mahasiswa hukum, dan aku juga ngerti semua mahasiswa pasti bisa lebih apa ya, berkembang dalam hal tersebut. Aku ngerti bahwa ini adalah sebuah hal yang dilarang. Jadi secara filosofis, makna dari sebuah pendidikan menurut aku nggak cuma untuk bekerja, nggak cuma untuk mencari uang, tapi juga untuk meningkatkan kualitas diri aku. Ketika kualitas dari diri aku juga ikut berkembang, maka orang-orang di sekitar aku juga bisa apa ya, tambah respect sama aku. Mereka juga tambah bisa menghormati aku, mereka juga melihat aku dari sisi yang lebih baik lagi gitu. Jadi perlu diubah aja menurut aku mindsetnya bahwa sebenarnya pendidikan itu bukan hanya untuk uang, bukan hanya untuk sebuah pekerjaan, tetapi juga untuk peningkatan kualitas dari diri kalian sendiri agar kalian secara inner tuh kalian bisa lebih memancarkan aura yang lebih baik ketika kalian mempunyai pendidikan yang lebih layak, dan dari lingkungan dari sekitar kalian pun juga memandang kalian lebih baik gitu loh. Jadi itu aja sih menurut aku makna dari pendidikan dan pentingnya pendidikan itu sendiri. Oke, menarik ya jawabannya. Heran loh aku kayak kakak ini emang keren banget ya teman-teman. Jadi dari jawaban Kak Revisa, Kak Anggi, sama Kak Livia, aku bisa tarik kesimpulan kalau misalnya pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk mencari pekerjaan, tapi itu adalah sarana atau wadah untuk meningkatkan kualitas diri gitu ya.
Nah, tadi kan Kak Revisa, Kak Anggi, sama Kak Via ini juga punya jalur perkuliahan yang beda-beda ya. Boleh sih nggak sih kasih bocoran gimana cerita dan pengalaman Kakak pada saat itu? Boleh dari Kak Via dulu ya. Mungkin pasti Kakak juga punya struggle dan miracle-nya masing-masing, nangis dan bersyukurnya. Nah, itu mungkin boleh diceritain juga nih, Kak. Oke, jadi dulu sejak kelas 12 aku kebetulan aku masuk jurusan IPA, tapi kayak aku udah hilang minat gitu di IPA, kayak aku rencananya mau masuk sosum aja kan. Terus akhirnya ketika aku masuk kuota SNM, aku kayak bingung banget nih. Aku harus kayak baca, ada kan banyak omongan kayak kalau misalnya kamu SMA ini tuh peluangnya itu lebih besar daftar SNM di sini gitu, karena katanya banyak yang di sini kayak gitu, banyak banget omongan kayak gitu. Terus aku juga bingung. Nah, dari situ aku bingung. Terus kebetulan juga kayak univ sama jurusan yang aku inginkan itu kayak ada orang tua aku kayak udahlah di sini aja, dan itu nggak sama gitu tujuannya. Itu juga ngebuat aku tambah bingung lagi. Tapi kayak akhirnya aku mau nggak mau karena udah mepet deadline, terus aku juga harus ngebuat keputusan kan antara aku harus ikut yang mau baca peluang atau kayak aku lanjutin keinginan aku gitu. Tapi akhirnya aku milih buat ngelanjutin keinginan aku gitu, dan ya itu kayak peluangnya mungkin kecil banget dan aku gagal di SNM. Terus lanjut ke SBM, buat SBM sendiri aku juga ngambil jurusan yang jurusannya beda, cuman sama-sama sosum tapi di univ yang sama gitu. Dan aku juga gagal di SBM. Akhirnya di situ kayak karena kegagalan di SBM itu aku jadi tahu apa ya, tahu rasanya kayak patah hati, terus kayak kecewa sama diri sendiri, kayak karena selama ini aku waktu kayak proses masuk SMP SMA tuh aku ngerasanya ya lancar-lancar aja gitu. Sekolah yang aku ingin ya kayak ya udah gitu, aku bisa masuk gitu. Tapi waktu tiba-tiba SBM terus aku gagal, kayak aku ngerasa kayak aduh kenapa sih kayak aku nggak bekerja belajar lebih keras lagi gitu. Kenapa aku bisa sampai gagal? Terus kayak aku jadi tahu oh ini loh rasanya patah hati gitu ketika keinginan kita itu nggak dapat. Terus juga yang pasti kayak aku tahu, aku jadi juga dapat pelajaran bahwa kayak nggak enaknya ngecewain orang tua, kayak maksudnya karena tahun itu aku mau nggak mau harus kuliah kan, jadi kayak ya jalur yang ada tinggal mandiri gitu. Aku kayak ngerasa kok kayak nggak bisa ngeringanin beban orang tua gitu, terutama kayak dalam hal biaya gitu. Karena juga kalau misalnya aku juga nggak memungkiri bahwa sedikit banyak itu mandiri pasti ngeluarin uang gitu. Untuk biaya pendaftarannya aja pasti juga 100.000 lebih kan gitu, nggak ada yang di bawah 100.000 bahkan. Akhirnya aku uh, akhirnya aku lanjut di jalur mandiri. Terus untuk mandiri sendiri tuh pertama, jadi orang tua aku bilang nih kayak kamu harus kuliah, jadi kalau bisa kamu daftar kampus yang minimal 8 kampus gitu. Kamu di Mandiri kamu harus daftar 8 kampus karena kamu nggak ngerti bakal keterima yang mana gitu kan. Karena juga Mandiri juga pasti ya bakal gede-gedean uang gedung kan. Ada yang aspek gitulah, secara nggak langsung pasti ada kayak gitunya gitu. Tapi di sisi lain aku juga kayak bersyukur juga, karena nilai di SBM aku juga nggak terlalu rendah, sama ya intinya kayak baiklah gitu kan. Terus akhirnya waktu mandiri itu jadi aku kan daftarnya 8 kampus. Nah, misalnya ada nih tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Jadi pas tanggal 1 nih ada kan pengumuman satu kampus itu malam, tapi aku bukanya di tanggal 2. Jadi di tanggal 2 ini itu aku langsung ketolak 5 kampus. Terus akhirnya kayak aku udah hopeless banget, terus kayak yang aku cuman berdoa kayak please please Bismillah aku keterima gitu kan, karena tinggal 3 kampus ini nih. Tapi dari 3 kampus ini ada apa ya, satu kampus yang menurut aku lingkungannya itu menurut aku pribadi lingkungannya itu nggak bisa nge-support orang yang tipe kayak aku gitu. Jadi kalau misalnya aku keterima di kampus yang ini yang menurut aku lingkungannya nggak bisa nge-support aku harus punya plan C gitu. Tapi alhamdulillahnya di tanggal 3 aku keterima di
tiga-tiganya gitu. Tapi nggak sampai situ. Aku juga bingung banget antara kampus A sama kampus B. Tapi sorry, ini tuh boleh nyebutin kampusnya nggak sih? Atau Ya enggak? nggak apa-apa, sebutin aja. Kita spill aja di sini Enggak, kali ya. jadi aku spillnya yang 2 aja ya, yang satu enggak lah, yang satu. Jadi alhamdulillah aku keterima ITS sama keterima UB gitu. Yang pertama kan kayak aku bingung nih, di sisi lain UB itu baik banget, teman SMA aku yang di situ gitu. Jadi kayak aku nggak harus nyari teman lagi gitu. Bahkan ya bisa dibilang kayak mungkin di satu fakultas itu aku bisa nemuin anak suka satu gitu. Jadi kayak aku nggak perlu bekerja keras untuk kenalan sama orang. Tapi dan sedangkan di ITS itu cuman sedikit banget gitu orang yang aku kenal. Bahkan aku juga ngiranya itu kayak aku pasti kayak di ITS itu bakal nggak punya temen nih gitu. Dari sisi lingkungan pasti UB dong yang menang. Tapi kayak aku mempertimbangkan aspek lainnya lagi, itu jurusan sendiri. Kebetulan aku di UB keterimanya waktu itu akuntansi, sedangkan di ITS aku kan keterimanya sains aktuaria. Nah, di situ aku mulai pertimbangin lagi. Menurut aku kalau misalnya akuntansi kan emang ya hampir semua kampus udah punya jurusan itu, dan pasti udah ada puluhan ribu orang yang lulus di jurusan itu gitu. Jadi kayak peluang kerjanya menurut aku juga pasti apa ya, kayak baik banget gitu, orang yang masuk di area akuntansi itu puluhan ribu gitu bahkan. Sedangkan sains aktuaria sendiri itu waktu tahun aku ya, tahun angkatan 2020 itu baru kalau nggak salah yang punya jurusan aktuaria itu baru ITS, UGM, terus ada IPB, ada Presiden University, sama ada UI kalau nggak salah, tapi itu vokasi bukan S1. Sebenarnya juga ada di apa sih kampus yang di Jawa Barat itu, Pajajaran, itu Pajajaran juga punya. Cuman aku nggak tahu itu lahirnya lebih duluan mana gitu. Dan dari situ kayak aku ngerasa kayak oh iya nih baru dikit banget nih orang jurusan aktuaria gitu. Kayak peluang kerjanya kayaknya lebih besar di aktuaria. Bahkan untuk lulusan aktuaria pertama itu baru tahun kemarin itu IPB gitu. Dan akhirnya aspek yang ini tuh, aspek untuk segi jurusan pasti aku lebih milih ke ITS. Tapi karena aku juga orangnya susah kenalan sama orang, tapi aku juga jadi aku kayak lebih beratin UB gitu kan pertamanya. Makanya aku ke aspek selanjutnya, yaitu lagi-lagi tentang budget gitu. Mana nih budget yang lebih masuk ke aku, UB atau ITS? Kayak aku kebetulan setelah aku hitung-hitung, ternyata kayak budgetnya ketika kamu lulus di UB sama budgetnya ketika kamu lolos di ITS itu tuh sama gitu. Jadi kayak aku, oh ya, terus kebetulan waktu itu tuh aku nggak ngerti nih, posisinya aku nggak ngerti UKT aku di ITS karena waktu itu harus kayak masukin beberapa berkas. Dan kalau misalnya aku dapat UKT yang tinggi dan nggak sesuai kemampuan aku juga bakal berat di aku dan di orang tua aku gitu. Jadi kayak waktu itu aku kayak cuman aku bilang kan sama Allah, kalau misalnya aku dapat UKT segini aku bakal masuk ITS gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak dapat UKT itu aku bakal lebih milih UB gitu. Ternyata di ITS aku dapat UKT yang ya masuk lah di budget aku. Artinya ya aku milih untuk ITS gitu. Kayak gitu sih. Wah, keren banget ya. Aku sampai tersentuh, terharu loh sama perjuangan dari Kak Alivia yang ditolak banyak kampus, hopeless, tapi akhirnya bisa bangkit lagi di kampus ternama lagi. Aduh, udah keren banget pokoknya. Oke, sekarang kita move ke Kak Anggi nih. Gimana, Kak? Kalau dari Kak Anggi sendiri. Aku dulu juga SMA-nya kan sama Via ya. Jadi waktu kita keterima masuk list SNM juga kan kita juga berdua. Terus kita juga
aku tuh juga sama kayak Via gitu, aku bingung, aku mau milih yang mana, aku mau masuk univ yang mana, karena menurutku balik lagi gitu, univ itu semuanya itu bagus, nggak ada yang nggak bagus. Itu karena bagus nggak bagusnya itu tergantung pribadi kita masing-masing kan. Gimana kita nanti melakukan apa yang udah kita pilih gitu. Jadi aku tuh bingung, terus aku tanya kan ke almarhum ayah aku bagusnya aku kuliah di mana gitu. Terus karena ya mungkin karena anak cewek terakhir juga, anak kedua, jadi menurut ayah jangan kuliah jauh-jauh gitu. Tapi aku dari dulu juga emang pinginnya kuliah itu yang jauh gitu. Karena aku pokoknya nggak mau tahu, pokoknya aku kuliah harus jauh gitu. Terus akhirnya waktu itu karena aku juga bingung, terus ayah aku milih lah universitas gitu. Kayaknya di sini aja deh, ayahku bilang gitu almarhum. Terus yaudah aku pilih itu. Terus aku bilang ke ayah gitu. Tapi ya di kampus ini, di jurusan ini itu ada lagi anak Suko yang sama-sama masuk list SNM itu yang milih ini gitu. Kayaknya susah deh gitu kan. Terus tapi ayahku bilang nggak apa-apa, coba aja gitu. Karena kita nggak ada yang tahu kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya aku daftarlah di situ. Karena udah bingung juga, terus habis itu kita udah mepet deadline juga buat store ke BK waktu itu gitu. Terus akhirnya aku milihlah itu. Terus pas pengumuman pun itu kan akhirnya nggak lolos. Terus ayah bilang nggak apa-apa, it's okay gitu. Kita coba lagi yang lain karena kan sebenarnya juga nggak di situ nggak apa-apa. Yang penting dekat kayak kata almarhum ayahku gitu. Terus akhirnya waktu itu kan persiapan SBM tuh kan lama kan. Terus habis itu aku sama Via juga sama beberapa teman aku, kita janjian nih buat daftar SBM bareng kan. Akhirnya kita ketemuan, kita daftar bareng, aku pun daftar juga gitu. Akhirnya kita ketemuan di salah satu rumah teman, terus habis itu kita daftar bareng, kita bayar bareng. Pokoknya ya kita usaha bareng lah, selagi kita masih bisa bareng, kita bareng gitu. Terus akhirnya udah, terus di sela-sela itu, aku tuh di rumah kan ngikut-ngikut tryout, terus les juga kan. Jadi ya persiapan semaksimal mungkin lah yang kita bisa kita lakuin gitu. Jadi banyak kok tryout online apalagi ya kan di Instagram itu bisa gitu. Bisa kita ikutin. Terus habis itu tryout yang berbayar juga banyak. Terus aku juga les gitu kan. Di sela-sela kesibukan itu, terus aku tuh dapat kabar kalau misal Universitas Diponegoro itu lagi buka pendaftaran yang jalur PSSB. Sebenarnya sebelum jalur PSSB itu juga ada jalur untuk masuk Undip sendiri itu ada SBUB. Tapi waktu SBUB itu informasinya tuh nggak nyampe gitu kan ke sekolah. Itu sebenarnya kita nggak bisa nyalahin sekolah. Kita harusnya sebagai pelajar juga yang mungkin kita juga kan mau nyari universitas. Nah itu pentingnya kita juga searching, pentingnya kita juga nyari info, apalagi ada tuh namanya kampus expo kan biasanya setiap SMA. Nah itu tuh sebenarnya kita tuh bisa manfaatin itu gitu untuk cari tahu apa aja jalurnya gitu. Karena waktu itu aku belum tahu, akhirnya adalah itu jalur PSSB. Kemudian aku bilang ke ayah ini ada jalur PSSB. Terus aku tunjukin lah jurusan-jurusannya gitu. Nah di situ itu ayah aku tuh nggak tahu ya, almarhum ayah aku tuh tertarik banget sama kimia, teknik kimia gitu. Terus habis itu di situ tuh ada kan jurusan teknologi rekayasa kimia industri. Nah sebelum kelas 12, ayahku tuh almarhum ayahku tuh udah pesen gitu loh. Sebenarnya ada beasiswa dari Ciwi Kimia, pabrik Ciwi di Mojokerto. Itu tuh ada program beasiswa gitu, kayak nyekolahin kita, nanti kita tes gitu, terus habis itu habis sekolah kita itu langsung bisa kerja di Ciwi di pabrik itu gitu kan. Ayahku tuh udah bilang gitu, adek nanti masuk situ ya gitu, kita daftar situ gitu. Udah persiapan segala macam karena corona ya kan. Jadi pasti orang yang pegawainya aja banyak yang dirumahkan gitu. Jadi beasiswanya tuh nggak jalan di tahun itu, di tahun 2020 tuh nggak buka pendaftaran gitu karena corona itu tadi gitu kan.
ya udah akhirnya ayah tuh kayak ngelihat ada tulisan teknologi rekayasa kimia industri itu ayah tuh tertarik banget gitu. Akhirnya adik masuk ini, dek masuk ini gitu. Karena menurut ayah aku tuh apalagi teknik kimia ya, kita belajar kayak mayoritas kehidupan kita sekarang di zaman sekarang itu pasti menopangnya itu sama kimia gitu. Semua bahan dasar itu rata-rata kimia. Kayak aku juga jelasin waktu itu kayak kita tuh makan aja itu ada loh di teknik kimia. Kita apa bensin pun itu juga kita pelajari di teknik kimia. Ayahku kayak cerita banyak tentang hal itu gitu. Mungkin ayah tuh berusaha gitu kan. Gimana menarik aku buat terjun di situ gitu. Akhirnya aku daftar, aku milih di situ. Sebenarnya kita milih 2 pilihan kan. Jadi di situ aku milih teknologi rekayasa kimia industri itu pilihan pertama, terus pilihan kedua itu pembangunan gitu lah, aku lupa. Terus habis itu udah tuh daftar, kemudian udah kan kita juga masih nunggu lama, walaupun itu pengumumannya sebelum SBM gitu. Akhirnya itu pengumumannya sebenarnya itu tanggal 19 Mei 2020. Cuman waktu itu pas waktu aku buka pengumuman itu di Instagram dulu, aku lihat kan infonya, terus di Instagram tuh bilang kalau diundur sehari gitu, tanggal 20 Mei gitu. Nah, aku tuh paling worry karena aku takut gitu kan ditolak, apalagi waktu itu aku tuh berharapnya kenapa tanggal 19 Mei aja, karena tanggal 20 tuh aku ulang tahun kan. 20 Mei aku ulang tahun, jadi aku nggak mau gitu loh. Misal ini nanti kalau ditolak gimana ya pas ulang tahun gitu kan nyesek ya gitu. Terus habis itu ya ternyata hari itu diundur gitu tanggal 20 Mei. Akhirnya ya udahlah pasrah gitu kan, cuman bisa berdoa sambil pokoknya hari itu aku bilang gitu, aku mau pergi, aku mau nyantai lah pokoknya pergi dari rumah, aku jalan-jalan gitu, maunya niatnya hari itu gitu. Terus habis itu udah kan pengumuman itu jam 10, sedangkan jam 10 itu aku ada di suatu mall gitu. Terus temen aku yang ikut daftar Undip juga, temen aku cowok, dia ngechat gitu. Dia bilang gini, Anggi udah buka belum gitu kan. Terus aku bilang belum, aku mau bukanya besok atau kapan gitu ya. Pokoknya jangan hari ulang tahun aku gitu. Terus akhirnya dia bilang, udahlah buka aja gitu. Akhirnya aku di mall itu aku buka. Di mall aku buka pengumumannya, terus alhamdulillahnya keterima, terus aku habis itu aku detik itu juga aku langsung ngabarin kan ke ayah aku, ke ibu aku gitu kalau misalnya aku keterima nih gitu. Terus ayah aku tuh langsung kayak ya udah itu aja ambil gitu karena ayah pengen gitu di teknik kimia gitu. Terus malah ayah aku yang banyak cari tahu tentang teknologi rekayasa kimia industri itu. Nah, di situ tuh ada di websitenya gitu, di websitenya Undip dijelasin kan TRK itu apa, terus kemudian bedanya D4 sama yang teknik kimia S1 itu apa. Ternyata hampir sama, cuman bedanya cuma di prakteknya aja, katanya ayah gitu. Terus habis itu ternyata pas aku cari tahu kemarin, pas aku udah masuk kuliah, terus aku tanya, dijelasin juga emang bedanya itu hanya di praktikumnya aja sih, mungkin lebih banyak atau lebih banyak prakteknya, terus kunjungan industri dan lain-lain seperti itu. Terus akhirnya ya udah aku mantep di di teknologi rekayasa kimia industri ini, jadi akhirnya aku ambil ini gitu. Itu sih dari aku. Oke, mantep banget. BTW kita jurusannya hampir sama sih teknik kimia gitu ya. Cuman bedanya Kanggi teknik rekayasa kimia industri. Oke, keren banget. Kalau dari Kak Revisa nih gimana ceritanya? Oke, jadi kalau aku kan dulu IPA SMA-nya, terus aku mungkin berbeda ceritanya sama Mbak Livia dan Mbak Anggi yang akhirnya memutuskan untuk ngambil SNMPTN. Jadi aku akhirnya nggak ngambil SNMPTN karena aku bakal lintas jurusan dan aku tahu kalau aku ngambil SNMPTN dan aku keterima itu aku udah nggak bisa SBM lagi kan, dan itu jadi salah satu kekhawatiran aku lah, kalau aku takut banget aku nggak bisa SBM dan karena aku tuh apa ya, aku tuh dari SMA kelas 11 aku tuh udah UI sentris banget gitu loh, kayak aku nggak tahu kenapa aku pengen banget ke UI, kayak iya pengen aja gitu, dan FHUI harus FHUI gitu, dan aku realistis aja aku SNM pasti nggak akan bisa ke UI apalagi FH gitu, karena ya SMA aku maksudnya kayak SMA maksudnya SNM kan bisa melihat
salah satunya dari record SMA-nya kan, terus kakak kelas aku tuh nggak ada yang SNM-nya keterima ke UI gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, aku emang merelakan SNM aku nggak ngambil SNM waktu itu karena aku takut keterima, dan kalau aku keterima aku nggak bisa mengejar UI lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk aku struggle banget di SBMPTN dan aku lintas jurusan juga. Dan waktu itu awalnya aku kan nggak ngerti kalau misalkan SBMPTN tuh bakal TPS doang, karena waktu itu kan TPS doang kayak diubahnya beberapa bulan sebelum UTBK gitu kan. Jadi aku tuh beneran struggle dari awal kelas 12. Jadi kayak waktu itu teman-teman aku tuh masih belum belajar SBM gitu kan, kayak masih santai-santai gitu. Tapi aku tuh udah kayak yang overthinking tiap malam, kayak gimana ya kalau nanti aku nggak bisa SBM gitu-gitu. Karena aku lintas jurusan dan aku takut ketinggalan sama anak-anak IPS yang emang udah belajar hal itu dari awal gitu. So, akhirnya awal kelas 12 aku bertekad untuk langsung belajar SBMPTN yang tes IPS itu yang soshum. Terus akhirnya waktu itu aku belajar dan ada di satu titik aku tuh kayak diremehin gitu, kayak apalagi sama anak-anak IPS ya yang kayak ngeremehin, kamu anak IPA ngapain ke soshum gitu kan, kayak ngambil jatah anak IPS gitu. Padahal aku kan ngambilnya di SBM ya, kalau aku ngambilnya di SBM itu kan nggak ngaruh apa-apa gitu ke jatah mereka di SNM. Terus akhirnya ya aku sebenarnya agak kesel, cuma aku waktu itu nahan diri aja kayak ya udahlah biarin aja gitu. Terus akhirnya aku belajar dan aku bilang kayak semua usaha yang aku lakukan saat itu tuh worth it untuk aku, yang apa yang aku dapatkan sekarang gitu loh. Kayak aku dulu juga sama Winda juga kan, bimbel sama Winda. Terus Winda tuh salah satu teman aku yang kayak ambis banget juga, yang kayak menyadarkan bahwa oh emang harus ambis gitu, kayak wajar, normal, ambis tuh normal gitu. So aku belajar sampai akhirnya aku sedih banget waktu kayak teman-teman aku udah pada keterima jalur raport. Waktu itu ada jalur raport Undip, jalur raport UB kayak gitu yang udah kayak pengumuman duluan. So aku kayak sedih banget. Aduh, aku minder banget waktu itu. Jadi kayak itu juga yang jadi hal kenapa waktu aku sebelum SBM itu aku deaktif IG, karena Instagram tuh menurut aku toxic banget waktu itu, kayak banyak banget orang-orang yang udah upload kayak gitu. Terus aku kayak jadinya ada tekanan dalam diri aku sendiri gitu loh. Akhirnya aku deaktif IG juga waktu itu, dan aku bilang belajar aku tuh lumayan nggak sehat untuk diri aku sendiri gitu. Sebenarnya worth it tapi nggak sehat gitu, kayak capek banget belajar aku tuh belajar beneran dari pagi sampai pagi lagi, dan menurut aku itu bukan jam belajar yang baik untuk kita gitu loh. Jadi menurut aku ketika kalian belajar, sebenarnya kenalin dulu waktu belajar dan jam belajar yang baik untuk kalian tuh yang kayak gimana gitu. Karena ketika kalian belajar yang nggak sehat kayak aku gitu, yang dari pagi sampai pagi, itu tuh bakal merugikan kesehatan kalian juga. Terus akhirnya, aku juga kayak dari awal memutuskan untuk FH. Aku selalu konsisten, aku FH, harus FH. Mau dimanapun aku daftar, aku harus ngambil FH sebagai pilihan pertama aku. Terus akhirnya aku juga nggak apa ya, Oke, mungkin Kak Revisanya lagi oh bentar, ada yang nelpon. Kita tunggu sebentar ya. telepon off ya guys. Oke, nggak apa-apa Rev, bisa dilanjutin. Oke.
Aku off cam dulu ya karena kayak sinyalnya jelek banget. Nah, aku tuh nggak cuma daftar SBM aja, aku juga nyoba jalur lain karena menurut aku ketika kita strict to one way gitu tuh kayak salah juga gitu loh. Kita tuh nggak bisa menentang takdir. Aku nggak tahu takdir aku bakal kemana, apakah aku beneran ke FHUI atau enggak. But at least I wanna try kayak yang kayak jalur lain gitu loh. Jadi akhirnya waktu itu aku daftar jalur prestasi di Unpad sama ada satu univ di luar negeri gitu di Universitas Malaya. Terus akhirnya aku daftar, itu aku berdoa aja, ya Allah, manapun nanti yang lolos, ya udah itu rezeki yang terbaik untuk aku. Yang penting aku udah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya aku dengan apa ya, bukan dengan terpaksa istilahnya, tapi dengan kelegoan hati aku yang menerima bahwa aku nggak ngerti apakah takdir aku akan beneran di FHUI atau enggak, but at least I wanna try. Akhirnya aku mencoba Unpad jalur prestasi dan Universitas Malaya. Itu udah kayak mati-matian aku berperang dengan pikiran aku sendiri karena aku emang UI sentris banget. Terus akhirnya aku itu daftar sambil belajar SBM. Dan waktu SBM apa ya, kayak ya belajar pada umumnya aja, kayak berdoa dan belajar karena aku tuh selalu inget satu quotes yang pernah dikasih sama orang tua aku, kayak doamu yang mana, usahamu yang keberapa, kau tak pernah tahu mana yang membuahkan hasil, tugasmu hanya satu di antara keduanya, perbanyaklah. Jadi aku selalu make sure bahwa usaha yang aku lakukan tuh adalah usaha yang terbanyak dan termaksimal. Doa yang aku berikan tuh selalu doa yang terbaik dan termaksimal, dan aku nggak tahu di mana di antara usaha dan doa aku ini yang akan terkabul gitu. At least aku udah mencoba semuanya, aku udah berusaha semaksimal mungkin, dan alhamdulillah banget ternyata aku diterima di SBMPTN pilihan pertama FHUI. Karena waktu itu pilihan kedua aku sebenarnya UI juga, tapi bukan jurusan yang aku pengenin gitu, karena sebenarnya aku emang cuma pengen FH gitu kan. Terus ternyata alhamdulillah aku keterima di UI pilihan pertama FH, terus aku juga keterima di Unpad pilihan pertama juga di FH Unpad, terus aku juga keterima di University of Malaya di Faculty of Law-nya, dan waktu itu aku bingung lagi. Nah, gimana nih aku keterima Malaya sama UI gitu kan, kayak I think Malaya tuh prestigious univnya Malaysia kan. Terus kayak berpikir lagi, aduh gimana ya, setelah aku di sebelum SBM tuh aku bingung masuk mana, tapi ternyata setelah SBM aku bingung milih yang mana gitu. And I think kayak itu tuh jadi suatu hal yang aku syukuri gitu loh, karena ternyata Allah sebaik itu ke aku. Akhirnya aku dikasih kesempatan untuk bingung milih univ yang mana, karena dulu aku minder banget sama teman-teman aku yang bingung milih univ yang mana, sedangkan aku aja tuh belum dapat univ gitu. Terus akhirnya ya udah deh, akhirnya dengan segala pertimbangan juga akhirnya aku memilih UI untuk jadi kampus aku gitu. Itu perjuangan aku. Waduh, keren banget ya. Ini aku sampai terharu nggak bisa berkata-kata, udah speechless banget sama kakak yang keren ini. Memang perjuangan saat itu memang paling nggak bisa dilupain ya sepertinya. Nah, Kak Revisa, Kak Via, Kak Anggi, mungkin teman-teman kita muda ini sedang galau dan takut ya semakin mendekati pengumuman SNMPTN, SNMPN, jalur SBMPTN yang akan dibuka, dan berbagai jalur masuk mandiri yang ada. Boleh nggak sih, mungkin bisa diceritain sedikit apa aja sih yang harus dipersiapkan saat berjuang memasuki dunia perkuliahan? Boleh dimulai dari Kak Via dulu deh. Kalau aku sendiri, setelah kegagalan yang terjadi sama aku, jadi aku nyimpulin kayak harus kuat mental, terus juga harus punya tekad dan niat yang kuat sih. Karena kayak kita tuh nggak ngerti, kayak ngerasa kayak kita udah berjuang banget, tapi ternyata gagal gitu. Terus aku juga dulu waktu gagal, terus kayak ngerasa belum nyiapin mental yang benar kan. Jadi kayak patah hati banget, tapi setelah kegagalan yang beberapa kali itu kayak aku jadi punya dua sisi gitu, kayak kamu tuh harus mutusin ngikutin sisi yang mana. Di sisi lain itu aku punya omongan sama diriku sendiri itu, ini emang karena bukan jalan yang terbaik buat kamu, atau emang ini itu karena kamunya kurang kerja keras gitu. Jadi kayak ya itu pun jawabannya juga bisa kamu tentunya, yang bisa nentuin ya diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak ya siap aja sih, niat, tekad, dan mental gitu. Terima kasih.
Oke, niat, tekad, dan mental. Menarik, menarik. Kalau dari Kak Revisa gimana nih? Oke, kalau dari aku pastinya siapin diri kalian untuk bertempur di medan perangnya, belajar untuk SBM, untuk menyiapkan diri ke SNM dan lain-lain itu pasti berat banget. Jadi menurut aku firstly kalian harus menyiapkan diri kalian. Dan apa yang dibilang sama Mbak Fia tadi penting banget. Kalian juga selain kalian punya mental menang, tapi kalian juga harus punya mental kalah gitu loh. Karena mental kalah tuh semua orang pasti punya mental menang, tapi mental kalah tuh nggak dipunyain sama semua orang gitu. Aku juga pernah ditolak Undip di SBUB, dan waktu itu aku nggak punya mental kalah. Itu aku nangis 1 minggu di kamar karena aku kayak itu pertama kali penolakan yang dilakukan PTN ke aku, dan kayak itu sedih banget. Aku nggak punya mental kalah, jadi firstly kalian harus menyiapkan mental kalah itu karena kalian nggak tahu kalian akan ditolak di mana, dan menurut aku penolakan itu juga impossible terjadi gitu loh, kayak sepinter apapun, sehoki apapun, tapi ada pasti kayak apa ya, at least kayak 0,1% tuh ada kemungkinan ditolak gitu loh walaupun sepinter apapun kalian. Jadi pertama pun kalian harus menyiapkan mental kalah karena mental kalah itu nggak dipunyain sama semua orang, tapi mental menang tuh pasti dipunyain sama semua orang. Dan yang kedua, kalian harus beneran nge-planning nih jadwal-jadwal kalian. Kalau misalkan kalian dapat SNM misalkan, oh ya udah daftar SNM tanggal segini-segini, tapi kalian nggak boleh hanya berpatokan sama SNM aja tuh nggak boleh, karena ya we know lah kalau misalkan kemungkinan lolos SNM tuh berapa persen, terus berapa eligible sekolah kalian untuk lolos di SNM di PTN kalian, apalagi di SNM itu ada lawannya tuh teman satu sekolah kalian yang ngambil jurusan yang sama mungkin, dan I think kayak kalian nggak bisa kayak bergantung pada satu jalur aja tuh nggak bisa. Kalian harus mencoba jalur-jalur lain, walaupun kalian harus berperang dengan pikiran kalian sendiri. Kayak contohnya tadi aku untuk masuk jalur prestasi Unpad itu aja tuh aku berperang banget sama pikiran aku karena aku emang UI sentris banget, dan aku harus menurunkan ego aku itu sendiri. Jadi kayak kalian juga harus nurunin ego kalian gitu loh. I know kalian pasti pengen untuk masuk ke PTN tertentu, kayak kalian pengen masuk ke PTN tertentu, tapi kalian gak menutup kemungkinan untuk harus membuka juga jalan untuk ke PTN-PTN yang lain gitu. Kalian juga harus mencoba jalur-jalur lainnya karena kalian gak tahu kalian akan lolos kemana. Jadi menurut aku jangan denial lah, kayak jangan denial sama diri kalian sendiri. Kalian juga harus membuka kesempatan untuk peluang-peluang yang lain. Terus yang ketiga, kalian juga harus konsisten sama belajar kalian. Kalau misalkan kalian tahu, oh gue kayaknya fix SBM nih, gue kayaknya fix mandiri nih, it's okay, nggak ada yang salah dari suatu jalur masuk di PTN ataupun PTS. Itu semua bagus jalur masuknya. Yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa menyiapkan diri kalian untuk masuk ke situ. Percuma kalian kalian bilang, oh gue fix SBM, tapi kalian nggak ada usaha untuk ke SBM itu, kalian nggak ada usaha untuk belajar bagaimana kalian bisa meraih SBM itu, kalian nggak ada usaha. Jadi nggak peduli nggak penting jalur masuknya apa, tapi yang terpenting adalah bagaimana diri kalian menyiapkan untuk masuk ke jalur masuk itu gitu loh. Karena munafik juga kalau misalkan kalian bilang kalian mau SBM ataupun mandiri, tapi kalian akhirnya nggak belajar. Dan belajar itu harus konsisten, nggak bisa kayak, oh hari ini gue belajar, terus seminggunya libur belajar gitu. Kayak kalian nggak tahu di luar sana ketika kalian tidur, ini selalu jadi mindset gue bahkan sampai gue sekarang kuliah ya, kayak ketika gue tidur teman-teman gue di luar sana tuh belajar, dan ketika gue tidur itu dan teman-teman gue belajar, berarti gue ketinggalan beberapa langkah dari teman-teman gue. Itu akhirnya yang membuat gue juga sampai kuliah pun gue masih jadi apa ya, bahasanya kayak masih terlalu dengan ambisi gue sendiri gitu loh, karena gue emang nggak mau ketertinggalan itu dari teman-teman gue. Jadi kayak penting juga untuk konsisten sama diri kalian untuk belajar, dan juga tahu kapasitas diri kalian ketika kalian belajar tuh kalian nyamannya yang kayak gimana, jam belajar kalian enaknya yang kayak gimana, metode belajar kalian itu enaknya yang kayak gimana. Aku nggak mau kayak menuntun metode belajar, karena metode belajar tuh yang tahu diri kalian sendiri. Harus menyiapkan diri kalian sendiri metode belajarnya yang kayak gimana. Jadi menurut aku kenali diri kalian, metode belajar yang enak dari diri kalian tuh kayak gimana. Dan di situ dulu aku selalu buat ini, aku bikin kontrak belajar dengan diri aku sendiri. Jadi kayak misalkan aku at least sehari harus belajar berapa jam, itu aku bikin kontrak dengan diri aku sendiri, dan ketika aku menyalahi
aku melanggar kontrak aku, itu tuh ada rasa penyesalan gitu loh dari diri aku, karena kayak, ini tuh sebenarnya mimpi aku, bukan mimpi orang lain untuk maksudnya kayak, itu tuh mimpi aku sendiri, tapi kenapa aku yang melanggar kontrak dengan diri aku sendiri. Jadi kayak, jatuhnya akhirnya aku bersalah ketika aku seharian itu nggak belajar gitu. Jadi, ya I know that it's hard gitu untuk melewati ini semua, masa itu benar-benar masa yang full of struggle, but kayak gue percaya banget bahwa kalian semua tuh mampu, karena gue percaya kalau orang lain mampu, kenapa gue enggak? Nah, itu sama ketika saya mampu, kenapa kalian enggak? Jadi aku yakin banget kalian semua bisa sama melewati masa-masa ini seperti kayak kita dulu melewati masa ini. Oke, keren banget. Jadi harus terus menantang diri kita ya, jangan sampai cepat puas kayak gitu. Oke, yang terakhir dari Kak Anggi nih, gimana pendapat Kak Anggi? Apa aja yang harus dipersiapkan gitu? Kalau dari aku sendiri, pertama, teman-teman harus benar-benar tahu mana kampus, mana jurusan yang memang teman-teman pinginin gitu. Jangan sampai nantinya bingung sendiri, terus nggak tahu kampusnya itu seperti apa, terus habis itu dari jurusan kalian di kampus itu gimana gitu. Karena itu pun sedikit banyaknya itu juga akan berpengaruh gitu. Jadi jangan teman-teman, aku tuh sering kayak denger omongan anak kelas 12 tuh kayak gini, ya udah deh yang penting sekarang gue masuk dulu, nanti urusan belakang, kuliah bener nggaknya itu urusan nanti gitu. Tapi menurut aku gini, kalau kalian udah berusaha di depan, terus kalian di tengah-tengahnya tiba-tiba kayak, udahlah yang penting udah masuk nih, gitu, tinggal lulusnya doang, ya udahlah dinikmatin aja gitu. Tapi menurut aku tuh nggak bisa kayak gitu, karena ya balik lagi gitu, kalau di jurusan aku sendiri pun, aku sama teman-teman aku tuh kayak, aku tuh selalu apa ya, overthinking gitu loh. Aku terlalu mikirin temen aku, ih temen aku pasti belajar nih, ih temen aku pasti bisa nih materi ini, ih temen aku tuh pasti pinter banget ya gitu. Jadi aku tuh mau nggak mau ya harus ngejar itu gitu. Aku tuh nggak, apalagi online gini, aku tuh nggak tahu kapasitas diri mereka yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Kalau online gini kan nggak semua tuh kelihatan langsung gitu ya. Apalagi teman-teman mungkin punya prestasi di luaran sana, aku juga nggak tahu gitu. Jadi aku tuh suka minder gitu. Aduh, aku harus ngapain ya gitu. Jadi aku mau nggak mau harus mengejar itu gitu. Jangan sampai aku tuh terlalu jauh ketinggalannya. Karena aku juga nggak mau gitu mempermalukan diri aku sendiri. Aku kuliah pun tujuannya untuk memperbaiki diri kan. Apapun yang teman aku bisa, ya berarti aku bisa. Aku bisa ngerjain ini, aku bisa ngerjain itu yang teman-teman aku bisa mengerjakan itu gitu. Jadi teman-teman itu pertama pokoknya analisis dulu universitas apa, jurusannya apa. Misal kalau memang teman-teman misal kata Kak Revisa tadi udah bilang Kak, dia merelakan SNM-nya. Karena dia takut nih, misal dia masuk SNM tapi bukan jurusan dan univ yang dia mau, dia nanti akan berpikir kepanjangan terus gitu. Makanya dia memutuskan untuk SBM. Nah, teman-teman juga harus gitu. Harus mikirin nih, SNM gimana, SBM-nya gimana. Jangan kayak ambil gampangnya kayak ya udah kalau nggak ada SNM, kalau nggak keterima SNM ya udah SBM. Nanti kalau nggak keterima SBM nanti jalur ini. Tapi itu tuh kita nggak tahu kan ujungnya di mana gitu. Apalagi ya mungkin memang sekarang banyak jalur masuk univ itu juga beragam, kemudian PTS sekarang juga bagus-bagus gitu. Tapi pasti kita punya standar diri masing-masing kan gitu. Jadi ya usahain aja yang teman-teman sekarang bisa usaha. Sekarang misal udah tahu nih patokan univnya di mana, jalurnya apa aja, persiapannya itu apa aja sih gitu. Jadi persiapannya misal sekarang teman-teman juga bisa memanfaatkan apa itu tryout online. Itu banyak banget, bahkan yang gratis itu banyak banget. Itu lakuin aja. Kalian juga bisa ngelakuin itu, kayak itu kan sama aja kita usaha belajar kan. Jadi misal satu hari itu, aku dulu satu hari itu bisa ngikut 2-3 tryout. Misal pagi, kan biasanya dikasih waktu seharian kan buat ngerjain. Jadi pagi itu aku buat apa, siang aku buat apa, yang sore atau malamnya buat apa. Nah, di sela-sela itu kita juga bisa belajar materi yang lain, bukan hanya tryout gitu loh. Jadi jangan sampai pas udah masuk, udah keterima, nanti teman-teman kayak, ya gue terlalu pasrah dulu nih, yang penting masuk, nggak tahu entah jurusan apa, yang penting masuk dulu aja. Gengsinya ditaruh
kita tuh terlalu apa ya, teman-teman tuh ya itu tadi takut gitu loh kalau temennya udah keterima, temennya udah pasang Kliwon ya kan gampangannya kayak ya Allah semua udah masuk, gue doang yang liatin Instagram kayak jangan kayak gitu dulu gitu karena kita nggak tahu kan kita takdirnya di mana, usaha kita yang berhasil di mana, yang penting kita usaha dulu. Jangan terlalu kayak oh yaudah nih masuk nih, gue ambil ini, oke masuk. Terus pas masuk kalian kayak bener-bener nggak tahu tuh di dalam situ kalian nggak tahu mau karir apa, contohnya misal materi pun satu pun kalian nggak paham karena menurut kalian belum belajar di SMA atau kalian nggak kenal sama sekali. Ya kan kalian yang memutuskan untuk masuk situ. Berarti kalian udah tahu resikonya, nanti itu belajar apa aja. Terus habis itu kedepannya tuh kalian tuh nanti gimana gitu kan. Jadi jangan sampai memilih yang bukan pilihan kalian gitu. Itu akan berat gitu. Kayak banyak kok teman-teman aku yang merasa kayak ya salah jurusan nih gitu. Ya jangan ada penyesalan seperti itu gitu karena ya balik lagi gitu. Kan tadi udah usaha nih. Ya maksimalin gitu usaha sekarang. Apapun itu usahanya, apapun itu jalurnya, apapun itu PTN, apapun itu PTS, semuanya itu baik. Nggak ada yang buruk gitu. Jadi teman-teman sekarang bisa usaha dulu, les, belajar, juga bisa memanfaatkan apa ya? Memanfaatkan jangan memanfaatkan internet itu cuman buat sosial media teman-teman gitu. Tapi bisa memanfaatkan informasi-informasi yang mungkin kadang di Instagram tuh banyak kok informasi mengenai universitas ini mengadakan pembukaan jalur apa, kemudian persyaratan itu apa aja, apa yang bisa kalian persiapkan untuk itu. Kalian juga jangan malas searching gitu. Apalagi teman-teman tuh banyak kayak Kak jurusan ini tuh gimana ya, jurusan ini tuh gimana gitu. Dan di internet pun itu udah dijelasin banyak banget kayak jurusan ini tuh spesifiknya belajar ini, kerjanya tuh ini. Jadi kalian tuh belajar dari situ gitu. Bisa lihat, oh nanti aku masuk sini tuh belajar gini, mampu nggak ya? Aku bisa nggak ya? Aku ngerti nggak ya? Gitu. It's okay gitu. Kalau misalnya kalian bilang, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Tapi kan di situ kan namanya kuliah juga proses kan. Kita juga belajar bareng, mulai dari awal juga gitu. Bahkan yang contohnya yang lintas minat juga yang IPS ke IPA, IPA ke IPS pun juga sama gitu. Mereka juga, aku juga nggak belajar tentang hukum, tapi aku maunya masuk hukum gitu, kalau misal kalian IPA gitu. Ya itu oke gitu, walaupun kalian belum pernah belajar itu di SMA, atau yang dulunya kita nggak tahu apa-apa, tapi kan kalian memang maunya di situ, kalian belajar kan, kalian tahu resikonya, tahu kelanjutannya gimana gitu. Jadi jangan sampai salah pilih, usahain apa yang memang ada di depan mata, selagi kalian mampu, selagi kalian bisa mengerjakan, ya dikerjakan gitu. Karena kita nggak tahu kan, kita diterimanya di mana, kita akan jadi anak universitas mana nih, gitu. Jadi ya, yang penting usahanya sih. Sekarang giat-giat aja belajar, karena orang tua kalian itu juga nggak ada orang tua yang kayak, udah habisin uang berapa aja nggak keterima, nggak mungkin. Nggak ada orang tua kayak gitu. Mereka juga kerjakan buat kita. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, sebenarnya mereka juga tahu kan, mereka tahu kita sedihnya gimana, kalau nggak keterima itu orang tua mungkin, ya nggak apa-apa, ada jalur lain gitu. Cuman pasti mereka juga kasihan gitu loh. Ya kasihan ya gitu, harus usaha lagi, kecewa lagi, ya itu memang kehidupan sekarang tuh kelas 12 apalagi ya, itu tuh emang beratnya di situ. Kadang melihat teman pun kita juga rada gimana, apalagi yang mungkin nih, kita milih nih sama-sama jurusannya sama, univnya sama, kadang yang dia keterima, kita nggak keterima, pasti kesel kan, dalam hati udah pasti kayak, ya Allah kenapa sih nggak gue gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu, itu mungkin memang bukan kitanya yang bisa di situ gitu. Ini yang terbaik aja gitu, mungkin kita yang memang bukan di situ, kita ada jalur lain, kita ada jurusan lain atau univ yang lain, tapi seenggaknya kita udah usahain apa yang mungkin kita impikan, karena semua yang kita impikan kan belum bisa tercapai. Kadang Allah juga tahu kok gitu kan, mana yang terbaik buat kita, mana yang mungkin nggak dulu deh, atau jangan deh di sini gitu. Allah itu tahu kok gitu. Jadi itu tadi sih, jangan lupa juga mentalnya, karena ya sih kayak mental tuh berat banget, apalagi pas ditolak itu. Kalau misalnya kita keterima sih, seneng itu gampang. Seneng itu gampang. Seneng itu mudah, seneng itu kayak kita
merasakannya itu gampang banget gitu loh. Nggak ada rasa kayak, ya gimana ya, nggak ada rasa mikir. Kalian kalau keterima, itu nggak ada rasa mikir kayak, ya gimana ya selanjutnya, gitu nggak ada pasti. Pasti kayak senengnya aja dulu. Seminggu, 2 minggu seneng gitu. Tapi kalau udah ketolak, itu udah langsung mikir kayak, ya Allah, daftar mana lagi, usaha apa lagi, doa apa lagi, kayak sholat apa lagi gitu kan. Kayak udah tahajud, udah ya semuanya udah kita usahain gitu loh. Tapi kalau ketolak itu udah kayak gitu terus gitu. Makanya teman-teman sebisa mungkin, semaksimal mungkin sekarang usahain apa yang memang bisa diusahain, minta doa juga, minta restu, dan ya lakukan aja yang terbaik, jangan lupa belajar, itu aja sih dari aku. Oke, makasih Kak Anggi. Jadi dari Kak Anggi aku belajar kayak kita harus usahain apa dulu yang kita bisa kita usaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita mau, dan itu bukan hanya untuk kita tapi untuk orang tua kita juga, orang-orang yang sayang sama kita gitu kan. Nah, oke. Kita next ke pembahasan, boleh share juga nggak sih Kak tips dan trik mempersiapkan diri menghadapi berbagai jalur masuk perkuliahan? Karena dari cerita kakak-kakak tadi kan ya, nggak hanya dibutuhkan mental dan fisik yang kuat kan, tapi doa juga harus kenceng ya. Boleh dari siapa aja deh yang menjawab, yang on mic duluan langsung bisa jawab. Oh, oke, aku dulu deh. Oke, mantap. Kalau aku dulu, aku bikin jadwal. Kayak, kan kita nih waktu itu selesai SNM, pokoknya waktu itu kan kita diliburin tuh 2 minggu, disuruh mau UN kan, kebetulan. Terus habis itu pas waktunya UN ternyata diundur lagi, akhirnya nggak jadi. Itu aku bikin jadwal kayak setiap hari aku harus bangun jam berapa. Gini, menurut aku melibatkan Allah dalam setiap hari itu worth it banget. Karena itu mungkin yang menolong mental juga sih, karena kita pasti kalau kepikiran kayak gitu, ya udah mungkin ini garisnya Allah, yang penting usaha, pasti aku mikirnya gitu. Jadi aku tuh bikin jadwal kayak sholat tahajud, aku harus bangun jam berapa, sholat tahajud, habis itu aku dari sholat tahajud sampai subuh, itu mungkin teman-teman, kalau aku sih itu ya, belajar dikit, kayak materi-materi yang mungkin materi itu aku belum bisa, itu aku belajarnya di situ, di sela-sela sholat tahajud sama sholat subuh. Habis sholat subuh itu baru aku tarusan aja sampai jam 5:30 atau jam 6. Nah, baru itu ngelakuin aktivitas kayak misal jalan-jalan dulu, olahraga dulu, apa ngelakuin apapun itu yang biasa teman-teman lakuin. Pokoknya aku start belajar biasanya jam 9 sampai zuhur. Nanti zuhur aku selesai sholat zuhur, kadang aku jeda kayak sejam atau 2 jam gitu, terus aku baru belajar lagi sampai sore. Ya gitu, aku bikin jadwal senyamannya kita. Kalian kan setiap orang menurut aku punya efektif belajar masing-masing ya. Kadang ada orang yang memang belajar itu bisa masuk, bisa dipahami itu, ada yang tengah malam. Ada juga teman aku yang memang harus tengah malam nih. Kalau nggak tengah malam, mereka tuh nggak bisa gitu. Karena tengah malam itu kan menurut mereka ya, menurut mereka itu orang-orang tuh udah pada tidur, terus HP itu juga sepi kan. Maksudnya teman-temannya juga pada tidur, nggak ada ya chatting kayak gitu-gitu. Menurut aku teman-teman ya sesuaiin aja gitu sama diri masing-masing gitu. Di mana nyamannya mereka belajar kayak gitu. Terus habis itu ya balik lagi gitu. Ada kayak info-info tryout online gitu, aku pasti ikut, aku pasti daftar. Terus di lesan aku juga kebetulan itu ada kayak setiap hari aku les juga. Jadi seminggu 2 hari sekali apa 3 hari sekali gitu. Itu aku juga ada tryout gitu dari les aku. Terus aku juga les SBM juga waktu itu, ada di salah satu lembaga gitu, tapi waktu itu aku online juga gitu. Jadi ya tips and tricksnya ya, kalau aku belajar sama berdoa. Berdoanya itu jangan lupa juga gitu. Kadang teman-teman terlalu fokus sama belajarnya, pokoknya nggak mau ninggalin buku sama sekali, ada kan teman-teman yang kayak gitu. Worth it aja di aku gitu. Karena menurut aku kadang tuh aku kalau sedih gitu,
kenapa ya aku nggak lolos ini gitu. Aku tuh kalau sholat kan suka nangis gitu ya. Kenapa sih kok nggak keterima gitu? Padahal aku udah sholat, udah kayak misalnya nih udah kayak semaksimal mungkin gitu loh minta sama Allah. Tapi kan ya balik lagi gitu, Allah juga kadang nggak ngasih apa yang kita mau juga gitu. Allah tahu yang memang yang baiknya kita gitu. Aku pokoknya sesuai jadwal aku aja, misalnya aku nggak bisa, jadi misal aku nggak bisa ngelakuin belajar nih di jam ini sampai jam ini, tapi jadwalnya tuh sebenarnya aku belajar. Nah, gitu tuh aku biasanya kayak ganti jam gitu loh. Oh, yang biasanya jamnya ini kan nggak bisa nih, berarti jamnya istirahat aku nanti, aku harus ngebayar gitu loh. Misalkan aku utang belajar kan, berarti aku harus bayar utang aku nih. Waktu entah jamnya seharusnya aku jamnya tidur, jamnya santai, ya berarti itu buat ganti belajar aku. Aku kayak gitu. Oke, mantep. Berarti bikin jadwal harian gitu ya, biar segala sesuatu yang mau dilakukan setiap harinya tuh terstruktur gitu. Terus kalau dari Kak Alivia gimana nih tips dan triknya? Oke, aku nambahin aja punyanya Anggi ya. Jadi menurut aku tuh circle itu juga penting banget. Karena kan ketika kamu punya banyak teman, terus kayak nggak semuanya jalur masuk perkuliahan itu kamu tahu gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya banyak teman, kamu tuh bisa aja teman-teman kamu itu tahu jalur perkuliahan yang sebenarnya itu mudah, tapi kamu nggak ngerti gitu. Jadi kayak kamu bisa nih nyari teman yang sevisi misi sama kamu. Terus juga uh, mungkin ini juga bisa dipakai ya. Salah satu caranya, jadi dulu aku pernah ikut lomba sama Winda, terus kayak Winda pernah bilang ke aku nih, kalau misalnya punya mimpi tuh harus dicatat gitu. Dan kayak ya aku percaya-percaya aja waktu itu. Tapi aku kayak jadiin satu sama ada orang yang bilang satu quotes yang aku dapetin itu dari teman aku juga, itu ketika kamu punya mimpi, mimpilah itu setinggi tingginya, dan ketika kamu gagal menggapai mimpi itu, kalau kamu jatuh kamu masih ada di antara bintang-bintang gitu. Dan kebetulan waktu itu aku pernah lomba sama Winda, terus dia bilang udah tulis aja pengen juara berapa gitu, kita tulis juara 2 lah, dia bilang gitu. Terus aku jawab gini, enggak, tulis aja juara 1 gitu, biar kalau misalnya toh itu kita nggak sampai titik itu, kita masih ada di titik juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3 gitu. Dan kebetulan kita juga alhamdulillah berhasil gitu. Dan aku juga percaya, aku pakai tips and trick itu waktu aku daftar SBMPTN gitu. Kayak aku nyari tahu tipe aku kayak gimana, jadi aku harus punya lingkungan yang kayak gimana biar bisa support aku. Dan aku pada saat itu aku nyari lingkungan yang selalu bisa kayak ngasih pressure aku untuk jadi orang yang mau terus berkembang gitu. Dan waktu itu aku mutusin untuk daftar PTN yang banyak yang masuk di PTN terbaik di Indonesia gitu, 10 besar PTN yang terbaik di Indonesia. Dan aku daftar dari nomor 1 itu, kayak entah itu aku belajar kayak gimana, tapi aku punya tekad aku harus daftar di situ gitu, karena secara nggak langsung hal kayak gitu itu bisa jadi suatu motivasi kamu sendiri untuk dapat nilai yang bagus gitu. Dan untuk jalur masuk perkuliahan, kalau bisa anggap jalur mandiri itu lupain aja gitu jalur mandiri, kayak anggap aja SBM itu sebagai jalur terakhir kamu masuk PTN, biar kayak kamu tuh secara nggak langsung memaksimalkan semua usaha kamu di SBM PTN, dan kamu bakal dapet nilai bagus di situ. Toh kalau misalnya kamu bukan rezeki kamu di SBM PTN dan kayak kamu harus ngelewatin jalur mandiri, seenggaknya kamu udah punya bekal nilai yang bagus gitu, yang lebih tinggi daripada orang-orang lainnya gitu. Dan kalau aku sendiri, tips and triknya untuk masuk jalur mandiri itu, jadi aku tadi kan bilang kan, circle itu sangat dibutuhkan gitu. Dan ketika kamu punya circle yang nge-support kamu, itu baik banget kan.
nilai-nilai yang udah tersebar gitu di sosial media, kayak kamu bisa nyari di Twitter atau di Instagram kayak oh iya nilai segini nih bisa lolos di sini, nilai segini bisa lolos di sini gitu. Kamu bisa jadiin itu patokan gitu. Baca sama nilai kamu terus kayak kira-kira aku bisa lolos gimana ya nilai SBM aku segini gitu. Dan itu menurut aku salah satu cara yang kayak bisa membuat kamu juga lolos di Mandiri sih. Terus juga ya pastinya harus sesuai sama budget ya guys kalau misalnya Mandiri gitu. Dan kalau misalnya kamu dapat nilai yang bagus nih di SBM, terus kamu pakai di Mandiri, untuk uang SPE, uang gedungnya, itu kamu nggak harus mikir untuk gede-gedean sama orang lain gitu. Jadi kayak ya bisa ngeringanin lah gitu. Terus juga cari motivasi buat nggak patah semangat kalau misalnya kamu lagi gagal, dan motivasi itu bisa kamu dapetin di mana aja. Bahkan aku juga pernah dapat motivasi ketika aku lihat game di salah satu televisi nasional, itu bilangnya you never know when you never try gitu. Dan ketika kayak aku gagal terus aku ngelihat teman-teman aku sukses udah berhasil ngelewatin itu, kayak kenapa aku nggak berhasil gitu, kayak aku harus nyoba terus nih gitu sampai aku bisa berhasil kayak teman-teman aku gitu. Itu sih. Oke, keren banget nih. Oke. Sebenarnya aku juga salah satu penganut mimpi harus ditulis sih. Jadi aku setuju banget sama Kak Pia. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir, Kak Revisa, gimana nih tips dan triknya? Oke, kalau dari aku mungkin karena salah satu jalur yang aku masukin tuh adalah jalur yang emang aku perjuangin dari kelas 10, aku ikut lomba. Jadi mungkin ini tips juga buat adik-adik yang masih kelas 10, kelas 11 ya. Jadi kayak jangan sampai kalian tuh terlalu di comfort zone di sekolah gitu loh. Kayak kalian juga harus keluar, misal kayak at least lomba lah gitu. Kayak dicoba aja apapun lombanya gitu, karena banyak banget sekarang kampus-kampus yang ngebuka jalur-jalur kayak gitu. Oke, aku mulai. Halo, masuk nggak suara aku? Masuk. Oke, oke. Nah, oke, aku lanjutin. Jadi kalian jangan sampai ada di comfort zone kalian aja di sekolah gitu loh, kayak kalian cuma fokus ke akademis, tapi kalian tuh juga harus nyoba-nyoba keluar, karena sekarang banyak banget kampus-kampus misal yang membuka jalur prestasi kayak yang aku ikutin itu. Dan jalur prestasi itu jalur prestasi itu syaratnya adalah punya prestasi kayak dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Jadi itu aku masukin semua sertifikat aku. Terus ada juga jalur kayak tahfiz Quran kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku it's okay to improve yourself, karena itu juga bakal worth it untuk kalian ke depannya gitu loh. Jadi kalian yang masih kelas 10, yang masih kelas 11, jangan lupa untuk aktif di kegiatan luar, jangan lupa untuk ikut-ikut lomba, jangan lupa untuk improve yourself, karena itu semua tuh akan punya manfaat ke belakangnya. Nah, buat adik-adik kelas 12 yang emang kayak sampai sekarang masih kayak ternyata belum pernah ikut lomba, is okay, karena jalur masuk nggak cuma itu aja. But kalian harus tahu bahwa kalian tuh kayak harus masuk ke jalur-jalur yang emang khusus buat kalian gitu loh. Kayak misalkan kalian emang belum punya prestasi nih, berarti kalian kan emang nggak bisa masuk ke jalur prestasi. Nah, kalian harus memanfaatkan ke jalur-jalur yang emang kalian bisa masuki. Kayak misalkan contohnya SBMPTN, terus SBUB yang jalur rapot, itu kan juga ada kan. Kayak jangan menutup diri aja sama jalur-jalur yang emang kalian baru tahu ataupun kalian baru ngerti, is okay untuk masuk ke situ. Jadi menurut aku buat kalian anak-anak kelas 12 jangan menutup diri sama jalur-jalur masuk ke PTN, karena ya kalian nggak tahu kalian akan diterima di mana. Terus bener tadi kata Mbak Via kayak kalian harus punya circle yang baik, karena aku pernah ngerasain berada di circle yang nggak support sama berada di circle yang support tuh emang
beda itu, ketimpangan itu rasanya kayak ketika aku berada di circle yang support aku untuk belajar tuh aku nggak di-judge gitu loh ketika aku ambis, tapi ketika aku berada di circle yang toxic kayak misal aku tambahan di bimbel nih, terus ada teman aku yang lihat kayak, "Ih ambis banget sih, ih ini banget sih ngejar ini banget sih." Ya gimana ya, emang tujuan aku ke situ, nggak mungkin aku nggak berusaha gitu loh. Jadi menurut aku kayak kalian juga harus nyari circle yang positif gitu ketika kalian berjuang, karena ya nggak munafik aja kadang ada anak-anak kelas 12 yang kayak karena kayak orang tuanya punya duit akhirnya kayak ya udah paling gue juga paling masuk PTS kayak gitu-gitu karena mereka istilahnya kayak mengandalkan uang lah untuk masuk ke suatu PTN atau PTS, kayak mereka mengandalkan uang, makanya mereka kayak ngejudge seorang yang ambis gitu. But kayak menurut gue kayak kalian harus cari circle yang positif, atur waktu yang benar, jangan lupa ibadah dan berusaha. Nanti pasti Tuhan bakal kayak ngasih something yang menurut kalian terbaik dari Tuhan gitu. Kalau dari aku itu sih. Oke, makasih nih Kak Revisa jawaban kakak-kakak ini sebenarnya bikin terharu juga, speechless juga gitu. Emang perjuangan buat masuk PTN itu nggak segampang itu gitu. Nah terus ini yang terakhir nih, boleh nggak sih kasih harapan Kak Via, Kak Anggi, Kak Revisa, kasih harapan untuk teman-teman kita muda yang akan memasuki pendidikan tinggi nih. Kira-kira ada harapan apa sih gitu? Mungkin bisa mulai dari harapan buat teman-teman kita muda yang akan memasuki pendidikan. Dimulai dari aku dulu ya. Oke. Kalau dari aku sih, dari aku bukan sih? Iya, dari Oke. Kalau dari aku, oke. Kalau dari aku sendiri, jangan sampai kalian tuh mikir bahwa pendidikan tuh cuma ini menurut aku ini penting banget. Jangan sampai kalian mikir pendidikan tuh cuma buat kerja, karena itu tuh salah banget menurut aku ketika kalian mengartikan pendidikan tuh buat kerja, karena sebenarnya makna dari pendidikan tuh untuk meningkatkan diri kalian, dan ketika diri kalian sudah prestisnya sudah naik, otomatis rezeki kerja itu akan ngikut gitu loh guys. Jadi kayak jangan jadikan uang, apalagi uang untuk tujuan utama pendidikan kalian, karena ya kayak makna dari pendidikan akan tercemarkan menurut gue, kayak kalau kita mengartikan pendidikan itu adalah untuk uang gitu. Jadi yakin aja ketika kalian semakin meningkatkan diri kalian di perkuliahan, prestis kalian di dunia kerja tuh akan ngikut gitu. Jadi kayak itu tuh sebenarnya bonus aja untuk kalian. Dan aku yakin sebenarnya kayak waktu-waktu kayak gini tuh adalah waktu-waktu yang sulit ketika kalian capek untuk berusaha, ketika nggak munafik juga kalian capek nangis ketika kalian berdoa, terus kalian nggak tahu kapan ujungnya dari semua ini. But yakin aja Allah tuh pasti akan ngasih yang terbaik buat diri kalian. Mungkin misal kayak kalian minta A, tapi ternyata Allah ngasihnya nanti B. Ya, B itu emang yang terbaik buat kalian gitu loh. Jangan kayak sampai kalian menyalahkan takdir atau or something else gitu. Dan di samping berdoa ya, jangan mengkhianati usaha juga lah. Kayak jangan teledor juga belajarnya. Aku yakin banget sebenarnya anak-anak daerah tuh punya kemampuan yang besar banget. Aku juga dari anak daerah, aku dari anak Ponorogo yang daerahnya aja banyak orang yang nggak tahu, tapi iya, kita harus nunjukin lah bahwasanya anak daerah tuh juga bisa loh berkembang di dunia kampus yang saingannya bahkan anak Jakarta, bahkan anak luar negeri kayak gitu. Jadi semangat aja untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Sebenarnya tujuan utamanya kayak gitu. Oke, makasih nih Kak buat harapannya untuk teman-teman kita muda. Kalau dari Kak Anggi gimana nih Kak? Harapan apa yang Anggi bisa kasih untuk teman-teman kita muda yang lagi? Ya, kalau dari aku sendiri, teman-teman harus ingat, pokoknya dipatokin setiap teman-teman mikir bahwa pendidikan itu value-nya itu tinggi banget. Apapun yang kalian inginkan itu dengan pendidikan kalian bisa mencapainya selain dengan doa. Menurut aku pendidikan itu karena value-nya tinggi, jadi
teman-teman menggapainya juga harus dengan usaha yang luar biasa beratnya mungkin. Jangan cepet kayak ngerasa dikit-dikit capek belajar, dikit-dikit capek usaha, karena ya dari situ gitu kalian bisa mendapatkan harapan-harapan yang tinggi yang mungkin sudah kalian targetkan. Dengan pendidikan, aku yakin dengan pendidikan itu kalian bisa mencapainya. Jadi semoga teman-teman, apalagi terkhusus untuk kelas 12 yang mungkin sedang berjuang, sedang memikirkan banyak pertimbangan, pokoknya ingat, karena pendidikan itu value-nya tinggi, teman-teman harus usaha dengan keras untuk mendapatkan itu. Jangan berpikir bahwa semuanya itu gampang, semuanya itu mudah, karena ya itu tadi itu yang terbaik, yang memang kita taruh di mimpi yang paling tinggi, itu bakal susah untuk dicapai. Jadi usaha terus. Semoga teman-teman juga mendapatkan apa yang memang teman-teman harapkan dengan semua yang telah diusahakan. Itu aja sih dari aku. Oke, makasih. Oke, yang terakhir dari Kak Fia nih, gimana harapannya untuk teman-teman kita muda? Harapannya terutama untuk masuk di jalur perkuliahan ya, jangan ragu, kalian nggak ragu untuk mencoba segala jalur, kalian nggak ragu untuk ngejar kampus impian kalian selama kalian itu merasa bahwa kalian itu mampu gitu. Terus juga harapannya semoga kalian juga udah mempersiapkan mental menang atau mental kalah seperti Kak Revis yang bilang tadi sejak awal gitu, karena gagal, karena nggak selamanya kegagalan itu ada kalanya kayak kalian ngerasa itu nggak terbaik buat kalian, tapi malah nantinya di masa depan itu kalian bakal dapet value-nya atau kalian itu bakal sadar gitu, oh iya ternyata jalan yang sedang aku jalanin kemarin yang aku nggak suka itu ternyata punya banyak value sendiri buat diri aku sama impact-impact untuk orang di sekitar aku kayak gitu. Oke, nah itulah dia obrolan kita dengan kakak-kakak keren memasuki dan mempersiapkan pendidikan yang lebih tinggi. Wih, seru juga nggak sih? Sangat memotivasi dan memberi semangat kita ya teman-teman untuk terus berjuang. Jadi dari obrolan kali ini hal-hal yang bisa dipelajari adalah untuk mempersiapkan perkuliahan kita harus bikin jadwal harian untuk manage waktu kita juga, mencari waktu dan metode belajar yang sesuai dengan diri kita, kemudian bangun circle yang positif, kemudian untuk tips yang menarik itu menulis mimpi gitu kan, mengenali diri, kemudian mencari lingkungan yang bisa support kamu keluar dari zona nyaman dan itu bisa mengembangkan diri gitu ya. Dan jangan lupa untuk ibadah dan terus berusaha. Keren banget. Nah, udah sekitar 90 menit ya kakak-kakak ini menemani talk show di hari ini dan memberikan berbagai manfaat yang nantinya mungkin bisa dicontoh lah sama teman-teman kita muda. It's a wrap. Terima kasih untuk Kak Revisa, Kak Anggi, dan Kak Fia yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita dan memberi motivasi ke teman-teman kita muda. Segitu dulu ya sesi talk show hari ini teman-teman. Berjumpa lagi di acara kami selanjutnya. Oh ya, jangan lupa teman-teman follow akun media sosial kami di Instagram @kitamuda.id dan subscribe channel YouTube Kita Muda ini untuk mendapatkan motivasi, tips and trik, dan berbagai info tentang perkuliahan. Oke, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita kali ini dengan Kak Revisa, Kak Anggi, dan Kak Fia pada kesempatan kali ini dalam Kita Muda Talk Show Preparing 101 Entering College Life. Nah, apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya Ektar selaku moderator dan Kak Revisa, Kak Anggi, dan Kak Fia selaku speaker. Kami semua pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.